Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Yusi Natasha, dan ada Pak Geri, selanjutnya ada Bu Anissa, dan satu lagi ada Bu Suparti. Kami akan menjelaskan tentang studi komparasi Amerika. Dataisme yang artinya mengekspresikan hal-hal yang berkenan dengan kebudayaan. Sedangkan praktisme merupakan suatu pemikiran yang berusaha membentuk Amerika yang hidup, dinamis, dan progresif. Biasanya kedua aliran filsafat ini saling tidak bersesuaian sehingga belum ada kesepakatan tentang filsafat nasional Amerika. Meskipun demikian, kegiatan pendidikan di Amerika tetap berpijak pada landasan kependidikan yang berupa pemikiran, kefilsafatan, keilmuan, serta wawasan lain. Fokus utama di bidang pendidikan, khususnya di Amerika. Yang pertama itu ada pendidikan multikultural, lalu ada pendidikan bilingual, lalu ada pendidikan berbasis teknologi. Di pendidikan Amerika, perbedaan sistem pendidikan Amerika Serikat dengan Indonesia ternyata ada banyak sekali perbedaannya. Di antaranya ada sistem pendidikan yang di mana sistem pendidikan di Indonesia sentralisasinya, sistem pendidikan di Amerika Serikat atau AS mengacu pada karakteristik dari sistem pemerintahan di sana yang federal. Lalu ujian nasional, materi yang diujikan sampai saat ini baru matematik dan bahasa Inggris, tapi tahun depan akan ditambah sejarah Amerika Serikat dan IPA. Lalu ada di biaya pendidikan, dan ternyata di biaya pendidikan ini pemerintah Amerika menggratiskan biaya sekolah sejak TK sampai SMA untuk sekolah-sekolah negeri, tetapi diwajibkan untuk belajar. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian wajib belajar. Di Indonesia kita mengenal wajib belajar SD dan SMP. Di Amerika kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh warga sudah lama diberlakukan wajib belajar di Amerika Serikat mulai dari SD sampai SMA. Jadi kan di Brazil. Jadi latar belakang negara Brazil. Brazil ini merupakan negara berkembang, terkenal dengan julukan negara Samba, merupakan salah satu negara di kawasan Amerika Selatan. Brazil ini memanfaatkan sumber daya mineral dan minyak bumi sebagai salah satu komoditi yang membantu pendapatan perekonomian negara. Kondisi iklim di Brazil ini adalah tropis serta tidak memiliki musim dingin. Kemudian bahasa resmi Brazil ini adalah bahasa Portugal. Kemudian yang kedua, struktur sistem pendidikan di Brazil. Pendidikan di Brazil ini diatur oleh pemerintah federal melalui Departemen Pendidikan. Kemudian anak-anak Brazil harus menjalankan wajib belajar selama 9 tahun. Jenjang pendidikan dimulai dari tingkat prasekolah, sekolah, dan tingkat menengah sampai universitas dan tingkat pasca sarjana. Pendidikan wajib bagi anak rentang usia 7-14 tahun. Pemerintah federal mendirikan sekurang-kurangnya 1 universitas federal di setiap negara bagian. Hal ini memungkinkan bagi para profesor dan ilmuwan asing untuk menjadi pengajar di Universitas Brazil. Ini di Brazil ada lebih dari 1.000 program pascasarjana yang memiliki dosen pengajar yang mutunya setara dengan institusi sejenis di negara-negara maju. Jenjang pendidikan di Brazil ini dapat dibedakan menjadi 3 tingkatan, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan juga pendidikan tinggi. Pendidikan di negara Brazil terdiri dari 3. Yang pertama, pendidikan prasekolah, pendidikan khusus, dan pendidikan dasar. Pendidikan prasekolah. Pendidikan prasekolah ini dirancang untuk menyediakan psikologis dan intelektual pembangunan fisik untuk anak-anak usia di bawah 6 tahun. Kemudian yang kedua, pendidikan dasar. Tujuan utama dari pendidikan dasar ini adalah untuk mengembangkan, membaca, menulis, menghitung, memahami hukum dan alam, serta hubungan sosial dalam masyarakat, dan mengembangkan kapasitas berpikir serta menciptakan. Pendidikan dasar dibagi dalam 2 tahap. Yang pertama, essentio fundamental, yang kedua, fundamental essentio. Kemudian, pendidikan menengah. Pendidikan menengah ditempuh dalam waktu 3 tahun. Siswa harus menyelesaikan pendidikan dasar sebelum mereka diizinkan untuk mendaftar di essentio medio. Pendidikan sekunder, kurikulum inti terdiri dari Portugis, termasuk bahasa Portugis, Brazil, dan juga literatur Portugis. Kemudian hal ini dimungkinkan untuk mengambil pelatihan profesional bersama dengan pendidikan menengah. Kursus ini berlangsung 2 tahun dan dapat diambil selama 2-3 tahun pendidikan menengah. Beberapa sekolah menengah memberikan pelatihan profesional di bidang pertanian.
Sekolah seperti biasanya memiliki sejumlah besar jam pembelajaran per minggu dan kursus lengkap berlangsung selama 3-4 tahun. Kemudian tujuan sekolah menengah adalah untuk mengkonsolidasikan pengetahuan yang diperoleh sebelumnya, mempersiapkan siswa dan pendidikan tinggi atau profesi teknis untuk mengajar siswa terkait teori untuk berlatih. Kemudian yang ketiga ada pendidikan tinggi. Tujuan dari pendidikan tinggi di Brazil ini adalah untuk menerapkan pengajaran, penelitian, serta penyuluhan. Dalam rangka untuk diterima di universitas, siswa harus lulus ujian masuk yang kompetitif, yang disebut vestibular. Selama mereka telah menyelesaikan pendidikan menengah dan memiliki ijazah, nilai tidak menjadi faktor untuk melanjutkan ke universitas pilihan. Hal ini memberikan keuntungan istimewa sosial siswa yang mendapat bantuan tambahan dari instruksi atau guru swasta dan tidak harus bekerja sambil belajar. Sistem ini benar-benar menciptakan kesenjangan sosial karena siswa kaya federal berakhir di perguruan tinggi yang bebas, sedangkan siswa berpenghasilan rendah masuk pada perguruan tinggi swasta yang dibayar. Kemudian yang ketiga ada kurikulum Brazil. Pada kurikulum Brazil, ini siswa diminta untuk mengambil satu set inti kelas bahasa dan matematika. Mulai tahun ke-6 bahasa asing, biasanya seperti bahasa Inggris juga diperlukan. Kemudian pada akhir tahun, tes ini diberikan untuk menentukan apakah siswa dapat melanjutkan ke kelas berikutnya. Kegagalan untuk lulus tes biasa. Siswa yang lebih tua yang membutuhkan pendidikan dasar dapat bersekolah, tetapi dapat dipisahkan dari siswa yang lebih muda jika berusia di atas 6 tahun. Umum baik negeri maupun swasta untuk memiliki siswa dari semua tingkatan langsung selama 4 tahun dan mempersiapkan siswa untuk masuk ke perguruan tinggi. Kurikulum diatur oleh Conselho Federal de Educa. Kemudian yang keempat, sistem penilaian Brazil, Prova Brazil, dan sistem nasional penilaian pendidikan dasar ini adalah sistem skala besar penilaian diagnosis yang dalam tes diterapkan pada siswa tahun ke-5 dan ke-9. Siklus fundamental dan tahun ke-3 pendidikan menengah. Siswa menanggapi pertanyaan dari bahasa Portugis serta membaca. Kemudian hasil SAEP dan Prova Brazil digunakan sebagai pedoman untuk MSc. Kemudian rata-rata yang diperoleh dari tes ini digunakan untuk membantu perhitungan pembangunan indeks pendidikan dasar sehingga masyarakat dapat mengikuti perkembangan sistem pendidikan Brazil. Selanjutnya pendidikan teknologi di Brazil. Nah, pendidikan teknologi di Brazil ini menggunakan platform Geki. Geki ini adalah platform pembelajaran adaptif yang terus-menerus menyesuaikan pengalaman belajar siswa. Geki ini menggunakan teknologi untuk memahami profil pembelajaran setiap orang dan menyesuaikan rencana studinya, menggunakan pembelajaran mesin dan alat data untuk mempersonalisasikan pendidikan data skala besar. Kemudian latar belakang terbentuknya Geki ini adalah sistem pendidikan jarang mempertimbangkan kebutuhan khusus setiap siswa atau kelompok siswa. Pendidikan Kanada. Yang pertama ada sistem pengolahan pendidikan. Pendidikan di Kanada disediakan, didanai, dan diawasi oleh pemerintah federal, provinsi, dan pemerintah daerah. Materi kurikulum yang diterbitkan oleh Departemen atau Kementerian Pendidikan harus diuji coba terlebih dahulu di sekolah-sekolah sebelum mendapatkan perubahan dari kementerian. Jenjang pendidikan. Pendidikan di Kanada ini ada 3 jenjang. Pertama, pendidikan dasar. Yang kedua, pendidikan menengah. Dan ketiga, pendidikan tinggi. Ada 4 inti kurikulum di Kanada. Yang pertama, pendidik sekitar sasaran sosial, tujuan-tujuan publik, biaya-biaya, manfaat-manfaat, dan etika kewarganegaraan umum memungkinkan seseorang untuk menilai keadaan tindakan-tindakannya. Yang kedua, kapasitas untuk menganalisis identitas diri sendiri melalui studi lingkungan, agama, filsafat, dan literatur. Dan yang ketiga, beberapa praktek di dalam negosiasi di dunia nyata, di dalam psikologi, konsultasi, dan berupa kepemimpinan di dalam lingkungan pengetahuan. Dan yang keempat, perspektif global dan satu sikap dari tanggung jawab pribadi untuk hasil yang umum tentang kehidupan secara umum. Selanjutnya pendidikan di Meksiko. Yang pertama, sistem pengelolaan pendidikan.
Lembaga-lembaga swasta diawasi oleh baik negara, federal, atau badan pemerintah atau universitas otonom publik, dan di dalam beberapa kasus menerima izin dari pemerintah federal untuk beroperasi. Kurikulum. Pendidikan di Meksiko diatur oleh Sekretariat Pendidikan Masyarakat. Standar pendidikan di Meksiko dibagi menurut kelas. Artinya kelas di sini adalah kelas secara ekonomi. Yang ketiga yaitu jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan di Meksiko yaitu dibagi menjadi 4 jenjang. Yang pertama itu preschooler dari usia 5 tahun sampai 6 tahun, atau kalau di kita itu ada jenjang TK. Yang kedua itu ada primary pendidikan atau sekolah dasar, sama, yaitu dari kelas 1 sampai kelas 6, usia dari 6 tahun sampai 12 atau 13 tahun. Yang ketiga itu sekolah menengah. Yang keempat itu pendidikan tinggi. Untuk pendidikan menengah, di pendidikan menengah ini anak-anak dipersiapkan untuk dipersiapkan untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya, dan ada persiapan selama 1 tahun setelah mereka mengenyam pendidikan di SMA untuk persiapan ke perguruan tinggi. Pendidikan di Argentina. Pendidikan di Argentina agak berbeda dengan di Indonesia, yaitu menganut klasifikasi pendidikan dasar dari kelas 1 sampai kelas 7 dan dilanjutkan dengan pendidikan selanjutnya secondary high school selama 5 tahun. Namun di beberapa tempat ada juga yang menerapkan kurikulum yang lebih dari standar pemerintah. Yang kedua yaitu kurikulum. Pendidikan awal di Argentina bermula pada usia 5 tahun, kemudian tahap anak dalam belajar dikelompokkan dalam 3 fase dalam setiap tahapan. Ialah di sekolah menengah rendah yang disebut dengan. Selepas itu pelajar akan menempuh 3 tahap pendidikan dan harus ditempuh selama 3 tahun untuk setiap tahap. Tahap pertama dan tahap kedua disebut dengan EGBI dan EGB 1 dan EGB 2, ialah di sekolah dasar pada usia 6 tahun sampai 11 tahun. Setelah itu masuk ke tahap ketiga, yaitu di sekolah menengah rendah yang disebut dengan EGB 3 atau pada usia 11 tahun hingga 14 tahun. Di Argentina, rakyatnya tidak diwajibkan untuk menempuh pendidikan menengah tinggi. Oleh sebab itu disebabkan oleh faktor ekonomi. Rakyat Argentina terutama dari kelas bawah tidak melanjutkan belajar mereka ke universitas. Namun pada tahun 1930-an negara ini terkenal dengan sistem pendidikan yang maju. Kini di ibu kotanya saja terdapat kurang lebih dari 50 buah perguruan tinggi. Dan pada tahun 1996 dalam usaha merapatkan jurang perbedaan selang golongan kaya dengan miskin, pemerintah Argentina telah memulai program yang disebut dengan Program Nasional de Becas Estudiantiles atau disingkat dengan PNBE, yang memberi subsidi untuk pelajar-pelajar miskin yang ingin meneruskan belajar mereka ke sekolah menengah. Selang 1997 dan 2000, program ini telah memberikan beasiswa untuk kurang lebih 170.000 pelajar sekolah miskin dan yang menerima kurang lebih $600 per dari setiap pelajar itu menerima beasiswanya itu bantuan itu kurang lebih sekitar $600 per tahun. Baru-baru ini Bank Dunia telah memberikan pinjaman sebanyak 55.699 juta $, untuk memperbaiki mutu dan peluang melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah di Provinsi Buenos Aires untuk 60.000 pelajar dari kawasan tersebut. Berdasarkan proyek baru ini, jadwal sekolah ditambah dari 4 jam dijadikan 7 jam hingga 8 jam per hari. Awalnya
di Argentina belajar itu hanya 4 jam karena untuk meminimalisir untuk merapatkan jurang tentang pendidikan itu yang didasari oleh perekonomian, maka jadwal belajar ini dari tadinya cuma 4 jam ditambah menjadi 7 hingga 8 jam. Ini artinya siswa akan mempelajari jumlah mata pelajaran yang lebih banyak dibandingkan dengan masa lalu. Di samping itu, sekolah di Buenos Aires mendapat pertolongan dari segi bahan rujukan, perpustakaan, sarana, dan prasarana sains dan teknologi, dan sebagainya. Jenjang pendidikan di Argentina dikelompokkan menjadi 4, yaitu pendidikan prasekolah atau setingkat TK, pendidikan dasar, SD, pendidikan menengah, kemudian pendidikan lanjut. Pendidikan prasekolah. Pendidikan prasekolah ini pun dibagi menjadi 2 kategori atau 2 tingkatan. Dari yang tingkatan pertama itu dari usia 45 hari tua, usia 2 hingga 3 tahun. Terus ada tingkatan yang kedua di prasekolah itu usia 3 tahun, 4 tahun sampai 6 tahun. Yang kedua pendidikan dasar. Pendidikan dasar dimulai pada usia 6 tahun. Jadi anak-anak di Argentina diwajibkan sekolah di sekolah dasar itu kalau sudah masuk usia 6 tahun. Itu berlangsung selama 6 tahun atau 7 tahun, tergantung pada daerah. Tahun sekolah dimulai pada bulan Maret dan orang tua harus menghubungi sekolah sendiri dalam rangka untuk mendaftarkan anak-anak mereka. Jadi ketika mereka mau menyekolahkan anak-anaknya di sekolah SD itu orang tua diwajibkan untuk menghubungi sekolah itu sendiri, tidak boleh melalui mbak atau pembantunya. Dianjurkan untuk melakukannya dengan baik sebelum dimulainya istilah sekolah pada bulan Maret. Kurikulum inti yang diterapkan oleh Dewan Pendidikan ini menggabungkan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu sosial, teknologi seni, pendidikan fisik dan etika, dan kewarganegaraan. Anak-anak yang belum mencapai standar yang dibutuhkan pada akhir tahun sekolah mungkin harus mengulang di tahun sebelumnya. Jadi kalau ternyata sebelum masuk SD itu mereka ada tes standar-standar yang tadi, ketika itu belum ini maksudnya di SD kalau target-target di sekolah ini belum sampai, maka mereka diharuskan untuk mengulang lagi. Untuk masuk ke pendidikan dasar, kriteria menengah terbagi menjadi 2 bagian dan mencakup 5 tahun atau 6 tahun tergantung pada daerahnya itu sendiri. Ini dibagi kalau di kita ada SMP dan SMA lanjut. Pendidikan lanjutan di Argentina terdiri dari pribadi dan dikelola oleh negara, universitas, dan lembaga pendidikan lanjutan. Universitas negara dijalankan gratis sampai tingkat sarjana. Teman-teman silakan kalau ada yang mau. Mapar menjelaskan tentang Brazil yang memiliki MBS, yaitu manajemen berbasis sekolah. Nah, yang kita udah ketahui bahwa Indonesia juga sebelum-sebelumnya menggunakan MBS. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah perbedaan MBS yang ada di Brazil dan MBS yang ada di Indonesia? Itu aja Bapak Ibu, terima kasih. Dan kedua, untuk yang Amerika, tadi kan bahas tentang pendidikan praktisme yang dikembangkan oleh John Dewey, ya kan? Yakni adalah dulu kita berkiblat kepada Amerika Serikat. Sebelum kita merdeka, kita berkiblat kepada Amerika dulu. Bagaimana pola belajarnya sistem pendidikan kita itu bukan hanya teori, riset segala macamnya, tapi melainkan kita tahu teknis lapangan empiris seperti apa sehingga memenuhkan kebutuhan industri. Nah, pertanyaan bagaimana ketika kita menyimpulkan keadaan sekarang? Kalau Ibu bilang keadaan sistem pendidikan di Indonesia ini apakah masih selaras dengan pemahaman kita dulu untuk akan hal sama seperti Amerika Serikat, yakni adalah sama dalam artian itu kita memang sekolah ini sesuai dengan kebutuhan industri, sesuai dengan nanti kita bakal kerja, bukan hanya sebatas kita teori dan segala macamnya, sedangkan kita tidak tahu skill segala macamnya. Mungkin itu untuk pertanyaan ke kelompok 2. Terima kasih. Baik,
Terima kasih Pak Tris dan rekan-rekan. Sementara kita jawab dulu kali ya untuk yang 3 pertanyaan tersebut. Silakan dari tim Pak Geri. Kalau MBS di Kanada itu di Kanada dalam hal pengambilan keputusan, yaitu pengambilan keputusan diserahkan kepada masing-masing sekolah secara langsung. Model ini pun hanya terbatas pada beberapa hal saja, yaitu yang menyangkut pengangkatan, promosi, penghargaan, dan penghentian tenaga guru, administrasi, pengadaan peralatan sekolah, pelayanan kepada sekolah. Sebelumnya ketiga hal tersebut ditentukan oleh pusat. Nah, di MBS di Kanada ini lebih meningkatkan atau mengembangkan profesionalisme tenaga kerja, baik meningkatkan kemampuan guru maupun tenaga administrasi. Nah, sedangkan di Indonesia, model MBS di Indonesia disebut juga manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, fleksibilitas kepada sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan penting nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Silakan yang dari Patris. Juga ada pertanyaan untuk Amerika. Ya, mungkin saya izin menjawab ya. Pertanyaan dari Patricia. Tadi pertanyaannya kenapa sih, sebentar saya lihat dulu. Bagaimana pandangan kita untuk pendidikan kita yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri? Betul tidak, Patris? Seperti jawabannya. Takut salah kita. Iya, dari terakhirnya memang seperti itu, Pak. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik, saya coba menjawab ya. Nanti kalau ada yang kurang ditambahkan sama teman-teman kelompok saya. Mungkin gini ya, mungkin di Indonesia sendiri itu saya lihat dan saya akui memang pendidikannya itu masih kurang dengan posisi ataupun porsi di era industrinya gitu. Karena kan mengingat di negara lain mereka lebih banyak sebuah praktek daripada sebuah teori gitu. Kalau di Indonesia dia lebih banyak teori, namun sedikit prakteknya gitu kan. Apalagi di Indonesia hanya sekedar masuk, belajar, baca buku, lalu guru menjelaskan. Tetapi kalau misalkan di luar negeri itu, entah di Amerika ataupun negara lain yang sudah berkembang dan maju, dia hanya masuk, teorinya cuma berapa persen, lalu dia terjunnya ke lapangan langsung praktek gitu. Jadi mengapa gitu negara-negara maju itu seperti Amerika ataupun negara-negara lain bahwasanya SDM-nya tuh sudah maju, sudah mampu gitu. Karena dia belajar tidak hanya sekedar belajar, tapi dia belajar sekaligus praktek. Kan kalau di Indonesia dia belajar teori baru praktek, tapi kalau di negara luar belajar sekaligus praktek gitu. Jadi bagaimana negara Indonesia juga khususnya gini ya, biar sama seperti negara lain gitu. Mungkin ini adalah pertanyaan kita semua gitu kan, bagi kita semua. Kenapa sih negara Indonesia itu seperti itu gitu? Model pendidikannya, terus model kurikulumnya gitu. Sedangkan di negara luar saja ada beberapa negara yang bebas tes gitu. Ibarat kata gini, dia sudah semester 1, tapi dia di akhir semester 1 itu tidak ada namanya ujian gitu kan, ataupun ujian nasional. Tetapi berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia baru pertengahan semester, udah ada ujian, lalu nanti ada akhir tahun ada kenaikan kelas, namanya ada PAS gitu. Tetapi kalau di luar negeri mereka tidak ada namanya sebuah ujian, tapi mereka ujiannya hanya ujian praktek saja gitu, Patris. Mungkin dari saya, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan dari kelompok Amerika, silakan. Dari Bu Anissa ataupun Bu Suparti. Kalau saya mungkin ditanya tadi, kan tadi benar kata Pak Geri, itu pertanyaan kita semua gitu loh. Pertanyaan kita. Nah, kalau ditanya seperti itu,
Kalau untuk di swasta mungkin bisa Kak Tris. Di apa namanya? Kalau di swasta itu ya contohnya yang paling real lah, mungkin Bu Indah, Bu Giri gitu kan yang di swasta. Pak Dodi juga kan, biasanya swasta yang Islam itu mengedepankan tahfiz gitu kan. Nah itu kan kurikulum dari pemerintah nggak ada. Kita bisa loh gitu kan. Kita bisa sebenarnya apa namanya menggali kalau tahfiz bacaan Quran itu kan ketika dia keluar apa ngajarin yang tetangganya itu kan dia keluarnya real loh gitu kebutuhan masyarakat kita gitu kan. Jadi saya jawab gitu karena ya saya lihat begitu ya kalau saya tahunya cuma baru itu gitu secara realnya yang tahfiz lah gitu kan. Kalau di swasta yang ditekankan tahfiznya biasanya ya tahfiz terus dan apa pelajaran muatan lokal. Biasanya muatan lokal di daerah kita daerah apa nih gitu. Biasanya kan disesuaikan dengan daerah tempat tinggal lingkungan gitu. Nanti kita akan membentuk tuh di situ materi-materi yang memang nanti dipakai nih di masyarakat lingkungan di mana mereka tinggal ya di mana anak ini sekolah. Kesimpulannya, pendidikan di benua Amerika cukup baik dan yang paling terbaik adalah Amerika Serikat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.